Selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 51. Kenapa jantungku selalu berdetak lebih cepat saat berada di dekatnya? Dia memang baik, dia tampan dan punya segalanya. Tapi aku nggak tahu dia punya berapa banyak wanita di luar sana. Jangan-jangan aku wanita yang kesekian yang dia nikahi. Kenapa aku mikir ke arah sana sih? Udahlah, lebih baik aku gunain kesempatan ini buat bikin mereka yang aku menyesal. Jika seandainya suatu saat nanti aku dibuang, setidaknya aku sudah membalaskan semua rasa sakit sudah cukup lama ini. Aku diam saat mereka menghina dan menyakitiku. Kali ini aku nggak mau diam saja, gumam Anissa sembari merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk itu. Lamunannya membuat dia lupa akan pekerjaannya yang bahkan baru sedikit yang dia kerjakan. Lama Anissa termenung memikirkan langkah seperti apa yang harus dia jalani ke depannya untuk memberi mereka pelajaran atas semua yang mereka lakukan padanya. Sampai tak terasa sudah 1 jam lebih Anissa berbaring di kamar itu. Rehan yang tidak melihat Anissa di ruangannya dan pekerjaan Anissa yang masih banyak langsung membuka pintu kamar pribadi itu dan mendapati Anissa masih termenung di sana. Rehan berjalan mendekati Anissa dan langsung berbaring memeluk Anissa tanpa izin terlebih dahulu. Anissa yang kaget dengan pelukan yang Rehan lakukan langsung memukulinya. Siapa kamu? Jangan macam-macam, teriak Anissa sembari memberontak ketakutan. Ini aku Rehan, jangan takut, ujar Rehan. Mas Rey, kenapa nggak ketuk pintu dulu sih? Aku takut, aku kira orang lain, ucap Anissa dengan wajah yang masih ketakutan. Maaf membuatmu takut. Maaf, jangan takut lagi ya. Aku bukan orang lain. Rehan bangkit dan menarik Anissa ke dalam pelukannya. Tolong jangan lagi seperti itu. Aku masih takut, pintanya. Iya, aku minta maaf, ucap Rehan. Kamu masih di sini? Apa ingin ngelanjutin yang tadi tertunda? Tanya Rehan dengan sedikit menggoda. Enggak kok, ujar Anissa sembari menjauhkan diri dari Rehan. Terus kenapa melamun di sini? Kerjaanmu belum beres loh, ujar Rehan lagi. Astagfirullah, aku melupakan pekerjaanku. Maaf, aku mau lanjut kerja dulu, ujar Anissa yang tersadar jika dia mengabaikan pekerjaannya. Sudah, di sini saja, ujar Rehan menarik pergelangan tangan Anissa dengan pelan. Tapi pekerjaanku belum selesai. Nanti kalau ada tamu ke ruangan tuan gimana? Masih banyak debunya, ujar Anissa. Ruanganku sudah bersih, kamu gak perlu lagi membersihkannya, ujarnya. Siapa yang membersihkannya? Tanya Anissa. Aku lihat kamu gak keluar dari kamar ini, jadi aku minta OB lain untuk mengerjakan tugasmu, ucap Rehan. Loh kok gitu? Itu kan tugasku. Nanti karyawan lain mengira kalau aku makan gaji buta, ujarnya. Memang kenapa? Kamu gak kerja saja udah aku gaji lebih banyak dari gaji karyawanku, ujarnya. Tapi tetap saja, aku gak minta tetap bekerja tapi malah gak dikerjain, gerutunya. Sudah, sini duduk. Kita lanjutkan saja kegiatan kita yang tertunda, ujar Rehan. Gak mau, ini kantor. Nanti kalau tuan ada yang nyariin gimana? Oh iya, pekerjaan tuan masih banyak tuh di meja, ucap Anissa. Kerjaan nomor sekian, ada yang lebih penting dari sekedar pekerjaanku, ucapnya. Apa? Anissa mengernyitkan keningnya. Kamu, ujarnya. Pria dingin sepertimu gak cocok buat ngegombal gitu, gerutunya. Ayolah, mau kan? Tanyanya. Tuan Rehan yang terhormat, saya tahu kalau saya ini sudah menjadi istri Anda. Tapi tolong jangan minta di saat sedang bekerja seperti ini, ujar Anissa. Ya sudah, kalau kamu gak mau, aku kerja saja, ujarnya. Selamat bekerja tuan muda, goda Anissa. Boleh kan sekilas saja, ya? Pinta Rehan saat ingin melewati Anissa. Tanpa permisi Rehan langsung mengecup bibir ranum Anissa dengan lembut. Lalu keluar dari kamar tersebut. Belum juga diizinin tapi udah nyosor duluan, gerutunya.
Anissa pun ikut keluar dari kamar itu dan melihat sekeliling ruangan Rehan yang ternyata memang sudah bersih dan rapi. Kalau kayak gini, aku ngerjain apa dong? Tanya Anissa pada Rehan. Buatkan kopi saja untukku, ujar Rehan. Di depanmu sudah ada kopi, ucapnya. Saya tidak suka dengan kopi ini, saya ingin kamu yang membuatkannya, ujarnya. Ya sudah, aku buatkan dulu, ujar Anissa. Anissa keluar dari ruangan Rehan dan langsung menuju pantry untuk membuat kopi. Hai Nisa, kamu kemana saja? Lama banget gak masuk, tanya Atika yang sedang meletakkan peralatan kebersihannya. Hai Mbak, apa kabar? Ya, maaf aku ada masalah di rumah, jadi izin gak masuk dulu kemarin. Jawab Anissa berbohong. Kirain kamu udah keluar dari sini karena gak kuat sama tuan bos, ujarnya. Enggak kok, aku masih butuh kerjaan di sini, ucapnya. Nanti siang istirahat bareng yuk. Lama banget loh gak makan bareng sama kamu, ajak Atika. Maaf ya Mbak, tapi aku udah ada janji sama temanku, tolaknya. Teman apa Pak? Teman apa pacar? Ayo, goda Atika. Teman Mbak, perempuan kok, ujarnya. Ya sudah deh, kalau kamu gak mau makan bareng, tapi besok-besok kita harus makan bareng ya, ujar Atika. Siap Mbak, sekali lagi maaf ya, ucap Anissa yang tidak enak hati menolak permintaan Atika. Ya gak apa-apa, tenang saja, ujarnya. Itu kopi untuk siapa? Tanya seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam pantry. Untuk Tuan Rehan Bu, jawab Anissa. Sini biar aku saja yang bawa, kamu belikan saya cappuccino latte di kafe sebelah sekarang, titah wanita itu. Tapi gak usah tapi-tapian, cepat sana, pakai uangmu saja, sini kopi itu, ucap wanita itu sembari mengambil kopi yang baru saja Anissa buat. Wanita itu pergi dengan membawa kopi ke ruangan Rehan. Sabar ya Nis, dia emang seenaknya kalau nyuruh. Baru juga kerja di sini tapi berlagak kayak bos di sini. Apalagi kalau Tuan Rehan gak masuk kantor, pasti dia yang mengambil kuasanya di sini. Bahkan dia bilang kalau dia calon istri Tuan Rehan, ucap Atika pada Anissa. Ya Mbak, biarkan saja, aku mau beli minuman dulu ya Mbak, ucapnya. Anissa menarik napas dalam. Dengan rasa kesal dia pergi ke kafe sebelah kantor untuk membelikan minuman yang wanita itu inginkan. Untung saja di kafe itu tidak ada antrian sehingga membuat Anissa cepat kembali ke kantor. Ini minumannya Bu, ucap Anissa saat sudah berada di depan meja wanita itu. Terus taruh di atas meja saja, ucapnya ketus. Anissa meletakkan minuman itu di atas meja. Setelahnya dia masuk ke dalam ruangan Rehan. Dari mana kamu? Kenapa Siska yang membuatin kopi untuk saya? Bukannya saya yang memintamu membuatkan kopi, tanya Rehan. Siska siapa? Tanya Anissa yang memang belum tahu nama dari wanita itu. Sekretaris baru saya, ucapnya singkat. Oh, jadi wanita itu namanya Siska. Cantik juga kayak orangnya, gumamnya. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Dari mana kamu? Tanya Rehan. Saya habis membeli minuman untuk calon istri Anda Tuan, ucap Anissa dengan kesal. Calon istri siapa? Tanya Rehan. Gak usah banyak tanya, bukankah sekretaris itu calon istri Tuan? Nyuruh beliin minuman tapi nggak kasih uangnya. Itu namanya minta bukan nyuruh, gerutunya. Rehan tersenyum senang mendengar Anissa berbicara dengan nada kesal seperti itu. Sepertinya istriku sudah mulai cemburu, ucap Rehan. Siapa yang cemburu? Ucapnya. Sudah, jangan marah-marah terus. Aku perhatikan sejak jadi istriku, kamu jadi beda ya, jadi suka marah-marah, ucap Rehan. Enggak kok, biasa aja, elaknya. Udah mulai mengambil peran seorang istri yang galak ya, goda Rehan. Enggak kok, aku bilang biasa saja, ujarnya. Gak apa, aku lebih suka kamu yang seperti ini, ucap Rehan. Plus pipi putih Anissa mulai memerah begitu mendengar ucapan Rehan. Rehan tersenyum melihat Anissa yang mulai salah tingkah dengannya. Makan siang nanti ikutlah denganku, ucap Rehan kemudian. Kemana? Tanya Anissa. Kemana saja yang kau mau, ujarnya. Tanya benar-benar juga, gerutunya Anissa.
Aku ingin mengajakmu makan siang bareng, ujarnya. Tapi aku udah ada janji sama Cindy, ujar Anissa. Kenapa nggak bilang padaku? Tanya Rehan. Aku pikir hal seperti ini nggak harus minta izin padamu, ujarnya. Saya ini suamimu. Hal sekecil apapun yang akan kamu lakukan, saya harus tahu, ucap Rehan. Maaf, tapi boleh kan? Ujar Anissa. Ya sudah, saya izinkan, ujar Rehan pasrah. Apa kamu tidak ada niatan untuk melanjutkan pendidikanmu? Tanya Rehan kemudian. Sebenarnya ada, tapi masih bingung mau melanjutkan di mana, jawabnya. Kamu boleh meneruskan pendidikanmu asal masih satu negara denganku, ujar Rehan. Anissa menoleh ke arah Rehan. Sebelum dia mengeluarkan suaranya lagi, pintu ruangan Rehan diketuk oleh seseorang. Masuk, ujar Rehan. Siska masuk dengan membawa kantong makanan di tangannya. Dia melirik sinis ke arah Anissa yang sedang berdiri di depan rak buku, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Rehan sembari tersenyum. Permisi Kak Rey, sebentar lagi kan jam makan siang. Jadi aku bawain makanan buat kita berdua. Aku bawain makanan kesukaan Kak Rey, ucap Siska dengan suara manjanya. Saya tidak lapar dan jam makan siang masih lama belasan menit lagi, ujar Rehan singkat. Gak ada masalah kalau kakak makan sekarang, lagian kakak kan yang punya perusahaan jadi gak ada yang melarang Kak Rey buat istirahat duluan kan, ucap Siska. Saya bilang saya tidak lapar, ucapnya dengan tegas. Ya sudah, kalau Kak Rey gak mau makan, aku taruh makanannya di sini ya. 15 menit lagi aku kesini buat makan bareng sama kakak, ucap Siska. Anissa, bawa semua makanan itu keluar, terserah kamu mau dibuang atau mau dikasih ke orang lain. Saya tidak ingin makanan itu dari ruangan. Saya tidak ingin makanan itu ada di ruangan saya. Tita Rehan pada Anissa. Baik tuan. Anissa mengambil makanan itu dengan sedikit penampilan senyumnya pada Siska. Makasih ya Bu, makanannya saya bawa, ucap Anissa pada Siska yang terlihat begitu kesal. Dan kamu, keluar dari sini sekarang, bentak Rehan. Dengan wajah yang kesal, Siska keluar dari ruangan Rehan. Susah banget sih bikin dia suka sama aku. Udah dandan ketat ini masih aja ditolak. Kalau aja malam itu asisten itu nggak datang buat gagalin rencanaku, pasti aku udah nikah sama dia. Gerutunya lirik. Kenapa Bu? Habis kena marah ya? Kesel gitu mukanya, ejek Randy yang melihat wajah Siska yang terlihat sangat kesal saat keluar dari ruangan Rehan. Gak usah sok tahu, jadi asisten saja belagu, ucapnya dengan sinis. Randy masuk ke dalam ruangan Rehan dengan menahan tawanya. Kenapa kamu? Tanya Rehan. Tidak tuan, hanya melihat ondel-ondel lagi, kesal saja, ujar Randy yang tidak bisa lagi menahan tawanya. Siska maksudmu, bagus juga panggilan, cocok buat dia, ujar Rehan yang ikut mentertawakannya. Mereka kembali mentertawakan sebutan Randy pada Siska. Selain menjadi asisten pribadi, Randy juga sudah bersahabat dekat dengan Rehan. Jadi tidak heran jika terkadang mereka berkomunikasi layaknya seorang sahabat. Namun Randy bisa menempatkan diri di mana dia harus bersikap profesional dan di mana dia bersikap layaknya sahabat. Seperti sekarang, Randy datang dengan menempatkan posisinya sebagai sahabat dari Rehan. Dia duduk di sofa yang ada di ruangan itu dengan santai. Ada apa denganmu? Tanya Rehan. Gimana rasanya jadi pengantin? Enak nggak? Randy balik bertanya. Kau kesini cuma mau tanya hal itu. Apa sekarang asistenku udah ganti profesi jadi wartawan? Tanya Rehan diiringi tawanya. Gue penasaran aja, selama ini kan lo dingin sama perempuan, terus tiba-tiba nikahin gadis kayak Anissa. Heran sih, tapi gue rasa kalian memang cocok. Tapi lo beneran udah cinta sama dia, ucap Randy. Gue biasa aja, jangan sok tahu deh jadi orang, ujar Rehan. Beneran biasa aja. Gue harap lo gak jadiin Anissa pelampiasan saja. Dia gadis yang baik. Kalau sampai lo nyakitin dia, gue bakal ambil dia dari lo, ujarnya lagi. Lo berani ambil dia dari gue? Mau gue pecat lo? Tanya Rehan. Ya kalau lo gak bisa bahagian dia sih, gak masalah gue dipecat juga.
Uang gue juga udah lebih dari cukup buat nafkahin dia, ujar Randy dengan sedikit mengejek. Sialan lo, gue gak bakalan ngelepasin dia buat pria kayak lo, ujar Rehan. Ketawa pun tergema di ruangan Rehan. Kan kelihatan takutnya kehilangan dia, pakai ngeles segala lagi, ujar Randy dengan diiringi tawanya yang khas. Keluar aja sana, kerjaan lo masih banyak lo. Lo juga belum kasih info tentang pergerakan Handoyo padaku kan? Usir Rehan. Santai bos, itu mah gampang, masih aman terkendali, belum ada pergerakan. Mungkin mereka lagi nyusun rencana, ucapnya santai. Mending lo cari cewek sana, biar enggak gangguin gue mulu kalau lagi seneng gini, ujar Rehan. Maunya gue cari cewek yang kayak Anissa gitu, yang lugu, polos tapi menarik, ucapnya yang ingin menggoda Rehan. Gue lempar laptop lama-lama lo. Gak usah halus gitu, Anissa cuman punya gue dan gak ada duplikatnya, ucapnya Rehan membuat Randy tertawa. Masuk umpan kan, tinggal bilang aja sayang sama dia, susah banget, ucap Randy kemudian keluar. Gak lo, gue lempar beneran nih, ancam Rehan. Iya gue keluar, santai napa sih, emosian banget jadi orang, ujar Randy sembari bangkit dari duduknya. Jangan lama-lama ngegolinnya. Kalau nggak bisa ngegolin, biar gue aja yang ngegolin. Ledeknya lagi, sialan, ujar Rehan sembari melempar pulpennya ke arah Randy. Namun sebelum pulpen itu mengenai mukanya, Randy langsung menghindar dan keluar dari ruangan itu. Sialan, punya asisten gini amat kelakuannya. Untung cerdik, kalau nggak udah aku pecat dari dulu, gumamnya. Rehan melanjutkan lagi pekerjaannya yang belum selesai sampai tak terasa jam makan siang pun tiba. Nah, segitu dulu ya bab 51-nya. Mohon maaf ya, jadi satu bab lagi. Pokoknya makasih banyak yang stay tune. Bye bye.